Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti dengan NIM 41 2011111. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas dari pekan 5, di mana pada video kali ini akan membahas tentang potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, selanjutnya pendahuluan. Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke atau dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, di mana dia membentuk suatu tanah air Indonesia yang disebut sebagai Nusantara atau disebut dengan perairan Nusantara. Nah, kata Nusantara ini berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya diapit dua laut dan dua benua. Nah, posisi perairan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi perairan laut dari kedua benua dan samudra. Nah, perubahan musim dan tekanan udara di benua Asia dan Australia dapat menyebabkan perkembangan angin muson di wilayah Indonesia. Selanjutnya, berpengaruh terhadap kondisi musim hujan dan musim kemarau. Nah, di Indonesia ini ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, pola angin ini dapat mempengaruhi arus laut di bagian permukaan atau sering disebut dengan arus permukaan. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Nah, luas seluruh wilayah Indonesia ditambah dengan jalur laut yaitu 12 mil, yaitu 5,8 juta kilometer kubik, terdiri dari luas daratan 1,9 juta kilometer. Nah, luas wilayah laut sekitar 3,1 juta kilometer kubik, atau 0,3 kilometer kubik perairan teritorial, 2,8 juta kilometer kubik perairan Nusantara atau perairan kepulauan. Nah, sekitar 62% dari luas teritorialnya Konferensi PBB Perserikatan Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1985 dan 1960 di Jenewa tidak dapat memecahkan masalah lebar laut teritorial mulai dari 3 mil sampai 200 mil laut. Namun konferensi PBB tentang hukum laut ketiga pada tahun 1982 berhasil menentukan lebar laut teritorial maksimal 12 mil dan zona tambahan maksimal 24 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan panjang garis pantai 95.181 km. Wilayah Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dan jumlah tersebut baru sekitar 6.000 pulau yang telah mempunyai nama, sedangkan pulau yang berpenghuni sekitar 1.000 pulau dan seluruh luas daratan Indonesia diperkirakan terdapat 13 pulau atau sekitar 97% pulau besar seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya, Sulawesi, Jawa, Madura, Halmahera, Seram, Sumbawa, Timor, Flores, Bali, dan Lombok. Daratan lainnya sekitar 13.000 pulau dengan luas sekitar 54.000 km kubik atau rata-rata 4 km kubik setiap pulau. Wow, sangat luas ya. Nah, kegiatan perekonomian bidang maritim dapat dikatakan sebagai sesuatu yang pasti dan akan terus terjadi. Sebab kegiatan di laut memang cukup banyak, apalagi di Indonesia yang bentuknya sendiri adalah negara kepulauan. Kegiatan perekonomian ini tentunya perlu didukung dan disediakan fasilitas oleh pemerintah karena menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini juga termasuk ke dalam ekonomi maritim yang akan dibahas secara mendalam. Kebijakan ini mampu mengatur segala kegiatan ekonomi di samudera yang ikut mendukung peningkatan ekonomi maritim yang akan dibahas secara mendalam. Terus
Kemudian juga ikut merimbas pada perkembangan pembangunan di tanah air. Kebijakan ini dibuat juga untuk memastikan sumber daya laut bisa dimanfaatkan dengan baik, bijak, sekaligus bisa membuatnya tetap ada dengan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Ya, selanjutnya itu potensi ekonomi kemaritiman Indonesia. Yang pertama yaitu industri pembuatan kapal. Nah, kegiatan ekonomi maritim yang pertama adalah industri pembuatan kapal, di mana kapal merupakan modal transportasi di perairan atau laut. Industri pembuatan kapal akan membantu memproduksi kapal dengan model tertentu yang mengikuti standar yang ada. Kebijakan dalam industri ini kemudian diatur oleh pemerintah. Tujuannya tentu beragam, salah satunya untuk memastikan kapal yang dibuat memenuhi standar dan memiliki kualitas yang menjamin. Yang kedua, industri perbaikan kapal. Industri kedua yaitu termasuk kegiatan ekonomi di bidang maritim. Industri perbaikan kapal sesuai dengan namanya, industri ini menyediakan layanan perbaikan kerusakan pada kapal. Kegiatan perbaikan kapal tentunya termasuk kegiatan ekonomi, di mana ada proses transaksi keuangan di dalamnya. Kebijakan ekonomi mengatur industri perbaikan kapal agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, industri pembuatan kapal dan perbaikan kapal yaitu contohnya seperti PT IKI, PT Industri Kapal Indonesia, yang dimana terdapat di Makassar dan memiliki banyak cabang, di mana industri ini merupakan galangan kapal terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu layanan penyeberangan kapal. Pernah menyeberang dari satu daratan ke daratan yang lainnya. Tentunya pernah ya kita menggunakan sebuah kapal, di mana kita dari sebuah pelabuhan menuju ke pelabuhan yang lainnya. Nah, ini contohnya seperti kita menyeberang dari Bali, yang misalkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Proses penyeberangan dilakukan dengan kapal agar bisa terhubung antar dua pulau tersebut. Nah, industri logistik. Kegiatan maritim berikutnya adalah industri logistik, yakni kegiatan distribusi atau penyaluran pengiriman barang melalui jalur laut. Indonesia merupakan negara kepulauan, melakukan kegiatan industri logistik laut secara teratur sehingga bisa menyuplai aneka kebutuhan masyarakat lintas pulau, misalnya pengiriman logistik berupa beras dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi atau sebaliknya. Tol laut. Tol laut ini adalah ide atau konsep yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Ibarat tol di daratan, tol laut akan membantu lalu lintas kapal di Indonesia lebih lancar. Lewat kebijakan ini, proses menghubungkan antara satu pelabuhan dengan pelabuhan yang lain akan lebih mudah. Nah, selain itu, ekonomi maritim yang disebutkan sebelumnya masih banyak lagi jenis kegiatan berlangsung dan perairan. Setiap kegiatan ekonomi di lingkungan perairan maka bisa dikatakan sebagai contoh atau bentuk kegiatan ekonomi maritim. Selanjutnya itu industri perikanan atau bioteknologi. Industri ini memiliki nilai miliaran karena terhubung dengan industri lain seperti makanan. Industri ini memiliki banyak potensi karena di mana seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Industri menjadi pemasok bahan baku sumber daya laut. Adalah jenis produksi yang bisa langsung digunakan atau dikelola ulang. Selanjutnya, industri pertambangan dan energi. Banyak sumber daya mineral Indonesia yang berada di wilayah perairan, contohnya gas alam, minyak bumi, perak, pasir, kuarsa. Semuanya kini telah menjadi industri pertambangan dan energi. Selanjutnya yaitu industri pertahanan dan keamanan.
Industri pertahanan dan keamanan tidak lepas dari konsep Indonesia sebagai kekuatan maritim. Hal tersebut harus berwujud agar Indonesia dapat menjaga kedaulatannya dengan tetap menjaga sumber daya alam lautnya. Banyak sumber daya alam Indonesia yang bisa dimanfaatkan, misalnya seperti baja. Kedua industri tersebut dapat dikatakan sebagai industri yang berkontribusi terhadap pertahanan dan keamanan nasional, karena dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kapal perang seperti kapal perang atau persenjataan. Alih-alih menjualnya, justru harus dikelola oleh Indonesia sendiri untuk mendukung industri pertahanan dan keamanan. Nantinya, industri pertahanan dan keamanan nasional juga akan melindungi aset laut yang dimiliki negara. Itulah tujuan tentara dan alutsista pantai. Tentunya negara asing tak tertarik dengan kekayaan yang dimiliki Tentunya negara asing akan tertarik dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Sumber daya alam energi, hal ini membuat mereka tidak ingin Indonesia mengalami kemajuan dalam mengolah bahan baku untuk mendukung dunia militer. Selanjutnya adalah sektor pariwisata bahari. Yang ke-9. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda multiplier, efek yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan pariwisata dan yang berasal dari luar negeri atau bisa. Nah, selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Beberapa persoalan tersebut karena sebagai berikut: rendahnya sarana transportasi menuju destinasi, jumlah dan jenis-jenis pariwisata masih sangat sedikit dan sangat terbatas, infrastruktur yang kurang ditingkatkan pada tempat wisata, keamanan di wilayah destinasi wilayah yang masih rendah, kurangnya promosi dan penawaran pariwisata bahari. Dan selanjutnya itu manfaat dari ekonomi maritim Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terwujudnya tol sangat membantu aktivitas perekonomian antar pulau. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, ekonomi telah meningkat secara berkelanjutan. Kedua, kesejahteraan pelaku usaha dalam perekonomian maritim. Pelaku usaha adalah nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat kelautan yang skalanya kecil. Semua pelaku usaha inilah yang akan mendapatkan kesejahteraan jauh lebih baik. Ketiga, kelestarian lingkungan yang lebih terpelihara. Manfaat lainnya adalah lingkungan kelautan jauh lebih terjaga dan terpelihara. Dampak baiknya adalah sumber daya kelautan akan terus bisa berkelanjutan. Laut menjadi pemersatu bangsa. Sulitnya menjangkau daerah terdepan dan tertinggal kini tidaklah sulit dengan hadirnya tol laut dan banyak pelabuhan ekonomi yang meningkat dan tertentu saja kedaulatan bangsa akan semakin kuat. Nah, itulah resume saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.